Dokter, bagi tips dong gimana caranya untuk menyapih si kecil. Oke, Mam. Jadi hari ini kita bahas ya, menyusui itu kan suatu kegiatan yang perlu dengan cinta ya. Jadi untuk memberi ASI selama 2 tahun, 6 bulan eksklusif dan lanjutkan sampai 2 tahun, itu adalah proses penuh cinta. Nah, bagaimana dengan penyapihannya? Kita juga harus melakukannya dengan penuh cinta dong, Mam. Jadi yang bisa kita lakukan, ini adalah tips dari saya. Yang pertama, proses penyapihan ini juga harus dilakukan dengan cinta ya, Mam. Jadi sebelum melakukannya, ibu dan anak, jadi kita dan bayi kita itu harus melakukan diskusi dulu. Lakukan ajakan obrolan mengenai kegiatan menyapih ini. Misalnya, kita buat janji dengan si kecil. Kayak gini nih misalnya, jadi adek nanti kalau misalnya udah umur ulang tahun yang kedua, nanti kita menyapih ya. Nanti kan kakak udah gede nih, jadi harus bisa untuk belajar menyusui dari botol. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah dengan secara perlahan mengurangi frekuensi bayi menetek. Jadi yang bisa kita lakukan misalnya pada saat dia tidak ingin minta minum, tidak ingin menyusu, tidak usah ditawarkan. Jadi dengan secara perlahan bayi akan mengurangi frekuensi menyusuinya secara natural. Kemudian gantilah, misalnya dia terbiasa pada saat jam-jam tertentu dia menyusu. Coba tawari dia misalnya susu formula dalam bentuk botol atau gelas atau snack lain sehingga anak mengurangi frekuensi perlekatannya pada kita untuk menyusui. Tips lainnya, misalnya si anak ingin menyusu pada kita, coba diskusi. Kita tawarkan dia tunggu sebentar lagi ya nak, nanti minum susunya atau menyusunya nanti setelah kakak habis main itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian coba ganti aktivitas menyusu. Biasanya si kecil menyusu pada saat semalam sebelum tidur. Coba lakukan aktivitas lain, misalnya menyanyikan lagu Nana Bobo atau membacakan buku cerita sebagai pengganti kegiatan menyusu sebelum anak tidur. Satu lagi, Mam, jangan lupa, jangan bohongi si kecil untuk menyapih. Jangan melakukan pemberian benda-benda asing, misalnya diberikan lipstik atau diberikan benda-benda atau zat-zat yang membuat rasanya jadi pahit, karena itu akan membuat anak trauma. Lakukanlah secara penuh cinta dan berikan pengertian pada anak bahwa dia sudah besar dan sudah saatnya disapih dari ibu. Dan satu lagi, jangan lupa, jangan lakukan proses menyapih pada saat anak sedang sakit. Beberapa tanda anak Anda terlalu awal disapih, biasanya yang pertama anak jadi sulit tidur, kemudian anak juga sangat rewel dan tampak menggigiti benda-benda di sekitarnya, misalnya menggigiti mainannya yang tidak sebiasanya dilakukan. Kemudian apabila anak Anda sampai sakit dan stres, misalnya jadi tidak bisa kencing sendiri seperti sebelumnya, kemudian anak Anda sering ngompol dan yang lainnya, bisa jadi anak Anda stres dan proses penyapihan Anda belum berjalan dengan baik. Jadi coba tips-tips tadi untuk menyapih dengan penuh cinta. Stay healthy, Mom!